Bismillahirrahmanirrahim. Tamannaita antum si fakihan munadhiron bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Ayo tirukan. Tamannaita antum si fakihan munadhiron bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita, engkau berharap-harap, antum si, hendak engkau menempuh atau berjalan fakihan sebagai orang alim fikih atau orang yang faham ilmu pengetahuan agama, munadhiran yang terpandang, bi ghairi ana'in dengan tanpa jerih payah, bi ghairi ana'in dengan tanpa susah, bi ghairi ana'in dengan tanpa beban, wal jununu fununu, maka terjadilah al junun gila, fununu macam-macam gila, macam-macam gila. Walaisak tisabul malituna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Ayo. Walaisak tisabul Lituna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Walaisak tisabul mal, tidakkah apa iktisabul mali, mencari harta, duna masyaqqatin, tanpa masyakat, tanpa susah payah. Artinya tidaklah mungkin mencari harta tanpa susah payah. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tahammaluha, engkau membebankan kepada iktisaduna masakuduna, kepada masyaqqah. Fal ilmu, maka adapun ilmu, kaifa yakunu, bagaimana tidak terjadi masyaqqah. Kaifa yakunu, bagaimana tidak terjadi apa itu ilmu dengan tanpa masyaqqah. Artinya siapapun orang menginginkan dalam hidupnya selalu ada peningkatan, kemajuan, dan berpotensi kepada hidup yang berbahagia, sejahtera, senang, selamat, dunia dan akhir. Tetapi nilai itu, harapan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa nganggu ilmu. Sekali lagi, tanpa nganggu ilmu. Dari berbagai ilmu, banyak sekali ilmu, apalagi disebut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari kata tahu. Ilmu artinya tahu dari bahasa Arab, ditambah bahasa Indonesia lagi pengetahuan. Jadi tahu, bahkan lebih tahu. Tahu sekali, berarti persis. Tahu, benar-benar tak tahu. Namanya ilmu pengetahuan. Seperti kitab warna putih. Kalian melihat? Ya, saya melihat. Tampak. Warnanya putih. Kau yakin putih? Putih. Dan benar-benar putih. Ilmu pengetahuan. Dan itu harus diuji. Apa benar kalian tadi melihat kitab putih? Benar. Siapa yang menunjukkan kalau kitab itu putih? Saya. Apa ada saksinya? Tidak ada.
ilmu itu bisa diragukan meski kebenaran. Maka ada namanya pengetahuan diliwatkan dengan uji materi lewat disertasi. Kalau sarjana itu disebut apa namanya? Strata 3 itu. Sarjana S3 itu disebut disertasi. Nah, S1 itu disebut apa jenenge? Gawe buku skripsi. Paham? Itu namanya pengetahuan. Banyak sekali. Apa yang kalian melihat, kemudian sorot matamu tampak, menjemput, kemudian merekam, rekaman itu menjadi pengetahuan. Apa yang kau dengar, kemudian melepas pendengaran itu, lalu diambil lagi, masuk ke sebuah pemikiran, masuk di memori. Di dalam memori dari hasil pendengaran itu disebut pengetahuan. Berbeda dengan ilmu fakihan. Ilmu apa? Fakihan. Secara terminologi, secara istilah, fakih itu hanya ada pada pengetahuan agama. Karena fakih maknanya orang yang faham agama. Kok bisa paham? Ya, lewat ilmu agama. Yang didasarkan sumbernya adalah Quran dan hadis, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain mungkin kau berpikir, lalu kemudian kau melangkah, setelah sampai di tempatnya, kamu punya mata melihat, kita punya telinga mendengar, lalu kita bisa berbicara sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, lalu menjadi pengetahuan. Kita simpulkan menjadi pengetahuan, lalu kita bukukan, selesai. Tapi agama tidak boleh begitu. Karena agama punya referensi kuat, disebut dalil qot'i, yang tidak boleh dirusak, dirubah, apalagi dirusak. Dalil pasti, yaitu Quran, kitabullah wa sunnatu rasulillah, mutamassikan bihima, berpegang teguh keduanya itu. Jikalau tidak, maka akan tersesat. Kalau terus berpegang teguh itu, lantadilu abada, tidak akan tersesat. Tetapi kalau dipaksakan kalian menjadi orang tersesat, lalu berdampak besar. Apa dampaknya? Dia tersesat menyesatkan. Apa? Dan bahaya. Itu agama butuh keyakinan pertama. Nah, ilmu yang paling berat harus digurukan. Wajib kalian punya pembimbing, wajib kalian punya petunjuk dari guru, adalah ilmu yang berkaitan ketuhanan. Itu agama. Yang kedua, setelah kau tahu Tuhan, kita harus mengerti tentang aturan Tuhan. Apa? Aturan Tuhan. Baik aturan Tuhan secara pengabdian, pelayanan, maupun aturan Tuhan secara ikroman wa ta'dziman, memuliakan dan mengagung. Contohnya kowe mbek Gusti Allah secara ubudiyah, pelayanan secara itu ono loro. Siji karo Gusti Allah, loro karo sesama kehidupan. Loro. Dan itu berusaha terus kita ikhtiar maksimal diseimbangkan. Sing secara vertikal, malam kita bangun, wudu, setelah wudu
kemudian kita sholat mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan petunjuk, ringan menjalankan kebaikan, pintu terbuka untuk jalan menuju kebenaran Tuhan dengan prinsip yang kuat, mental yang tahan uji. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, berikan kami panjang umur yang berkah, berikan kami rizki yang banyak halal tapi barokah, berikan kami kelak nanti istri yang soleh, yang solehah, lalu perempuannya yang soleh, supaya mampu melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Terus berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setidaknya menjadi pemimpin dirinya sendiri supaya mampu memimpin anak dan istri. Jadi kalau orang atau manusia yang di dalam hatinya ada satu keinginan bekerja sama dengan logikanya lalu seimbang, dia selalu mendahulukan Tuhan. Selalu apa? Itu agama. Mengerjakan segala sesuatu, dipikirkan aturannya, setelah dipikirkan aturannya, sebut yang membuat aturan. Pikirkan aturannya lalu sebut yang membuat aturan. Mau makan, aturannya udah tahu? Oke, udah tahu. Lalu sebelum diambil apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama. Mau bekerja, sudah tahu aturan bekerja, dan aturan itu adalah aturan dari Tuhan, lalu kau sebut yang membuat aturan, Tuhan. Tapi ini dalam skop hablum minal, hubungan kepada Allah. Dan itu dibagi dari berbagai cara dan sifat. Yang sifatnya berkaitan dengan mahdin, murni, seperti kayak sholat, dzikir, istighosah, macam-macam, semacam itu. Semua ada caranya. Dan kalian harus ngaji. Minimal, meski kita masih bodoh, tetap usaha untuk meningkatkan agar kita tahu. Itu sudah cukup. Jadi kalau yang kita lakukan itu salah, dalam keadaan bodoh dan tetap masih usaha, bisa dimaaf. Terus harus seimbang. Dalam hidup tidak lepas dari ibadah sosial. Ibadah apa? Sosial. Pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Pelayanan pertama adalah sesama kita. Di antara sesama kita ada yang paling dekat adalah keluarga kita, anak istri kita. Ada yang lebih dekat lagi, diri kita sendiri. Apa? Diri. Kalau kita berpakaian bagaimana ngatur aurat, kan diri kita. Benar? Itu ibadah kan? Kalau kita pakai sandal bagaimana caranya? Kalau kita kemudian bergerak untuk melayani, kemudian kita berjalan untuk menempuh satu keinginan dan tujuan, dan jalan. Namun lo sampai ono ngomong nih, wong ngatur awake dhewe ora jigos kok ngatur uang. Diri kita sendiri. Setelah kalian punya kemampuan mengatur dirimu, lalu setelah diatur tampak indah, sesuatu yang diatur tampak teratur, kemudian dipandang indah apa tidak? Indah. Kau biasa pakai sandal buang sembarangan, yang lain juga berbuat, duduk dan pelarah kayak sampah. Indah enggak halaman itu? Enggak indah. Coba dibiasakan satu keindahan. Begitu sandal taruh yang bagus,
Yang atas ditaruh di atas, yang bawah ditaruh di bawah, dan semua diperlakukan seperti itu, urut, rapi, itu akan menumbuhkan banyak pertanyaan. Itu siapa yang mendidik? Bisa sedisiplin ini? Ini benar-benar kesadaran yang luar biasa. Wujudnya sandal tapi diatur rapi. Apa meneh hati. Karena apa? Orang yang biasa berpakaian dan kemudian dia tampak dilihat auratnya, berarti hatinya. Cara menaruh, praktisisasi atau satu implementasi atau satu perbuatan itu bagian dari karakter seseorang, tabiat seseorang. Mula ngatur awak kuwi ora gampang. Wong peci aja pomone iki sing taruh teko ditempleke ngene iki. Kamu melihat bagus enggak? Ini proporsional apa enggak? Maksudnya proporsional itu sesuai tempatnya apa tidak? Ya sesuai tempatnya, wong peci panggonane ning sirah, tapi kan ora urut. Seharusnya urutnya itu dibuka dulu, baru ditempelkan. Itu pun kita masih butuh yang lain, kasih kaca cermin, lalu kau rapikan rambut kalian. Ganteng lah kira-kira? Indah dah, rapi dah. Analoginya seperti itu, agama. Jadi agama lahir itu untuk merapikan moral manusia. Semula wanita dianggap seenaknya sendiri, tidak lebih dari harga dagangan. Semula emosional itu siapa, terlepas bebas tanpa ada undang-undang dan aturan. Siapa yang kuat, dia yang kaya. Siapa yang kuat, istrinya yang banyak. Siapa yang kuat, dia yang jadi raja. Agama lahir untuk menertibkan dalam ibadah sosial. Kesempatan yang lemah, kesempatan yang kuat dalam hal sosial, status tidak dibicarakan dalam agama. Kaya, miskin, jabatan, rakyat, tidak. Agama memberi solusi itu. Yang dibicarakan adalah seberapa besar kau takwa kepada Allah. Seberapa besar kita menghargai seseorang. Seberapa besar kita menghormati seseorang. Kalau ingin tahu seberapa besar nilaimu, sebesar itukah nilai kehormatan. Itu apa? Kau menghormati orang lain. Itulah kehormatan. Paham? Kau memuliakan orang lain, kau melayani orang lain. Sebesar itulah kehebatan, kemuliaan. Dan jangan kau pernah membayangkan kata mulia itu dari kata materi. Mulia adalah abstraksional, sesuatu yang bisa dirasa tetapi tidak akan pernah bisa diraba. Kalau mata melihat seperti orang yang mau makan enak, tidur nyenyak, hanya tertipu saja. Yang kau pandang hidup di satu rumah yang mewah belum tentu tidurnya. Kadang-kadang yang di bawah jembatan saja tidur sama suami dan istrinya bisa berjanda satu malam tidak tidur karena senang. Itulah sebabnya agama menyampaikan tegas bahwa status tidak menjadi pembahasan dalam hal sosial,